Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan sebelum tanya jawab. Sedikit kita tambahkan terkait menghormati ulama. Jadi ada tradisi yang mungkin ini ya. Kalau di Muhammadiyah itu terlalu egaliter, sehingga antara seorang ulama dengan masyarakat awam itu semuanya sama. Umpamanya pas ceramah ada acara besar seumpamanya, kiainya datang gitu, biasa saja itu. Jadi nggak dianggap siapa-siapa gitu. Bahkan terkadang kiainya tidak dipedulikan. Pas mau jadwal baru disilahkan naik panggung, selesai sudah dicuekin. Iya, lainnya jamaah pada macam-macam, kiainya bingung sendiri karena dicuekin, duduk di emperan. Nah, ini di Muhammadiyah itu pernah terjadi, soalnya saya ngalami. Iya, datang jamaahnya sudah ngumpul, kitanya bingung sendiri di emperan, kita suruh ngapain. Ternyata sudah mulai, silakan naik, kita naik, selesai jamaahnya konsumsi, kita nggak diberi silakan apa-apa, malah ngemper di emperan, bingung sendiri. Di Muhammadiyah kayak gitu pernah itu. Ini kritik internal ya. Jadi memperlakukan seorang yang memberi ilmu itu ya, ini tidak untuk saya mah santai ya. Tidak seperti itu, jangan terjadi sampai seperti itu. Karena memberi ilmu itu sangat mulia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu yang paling mulia itu ya yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ya. Jangan terlalu egaliter sehingga nggak hormat sama kiainya, cuek bebek sama kiainya, ini nggak boleh. Maka kalau ada santri ataupun jamaah kemudian menghormati kiai sampai cium tangan, sampai agak nunduk, secara hukum kalau itu niatnya sekedar hormat itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau sampai sujud mencium kaki kiai, itu tidak boleh, haram. Rasul mengatakan, sekiranya Allah izinkan saya untuk memerintahkan seseorang itu bersujud, tentu saya perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi Allah nggak membolehkan, karena syariat sujud kepada sesama manusia itu hanya berlaku sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak berlaku. Dulu iblis untuk menghormati Nabi Adam karena Nabi Adam berilmu. Iblis suruh sujud menghormati. Sombong nggak mau kan, akhirnya usir dari surga. Malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Sujud boleh sujud. Syariat sebelum Nabi Muhammad karena berilmu Nabi Adam. Jadi bukan karena macam-macam, bukan kekayaan, bukan pangkat jabatan, tapi karena ilmunya Nabi Adam, malaikat saja suruh sujud. Iblis suruh sujud. Nah, kita kadang sesama kiai dan kiainya kita santai, cuek bebek, ya kan? Tidak menghormati. Ini jangan sampai terjadi. Maka kalau di tempat lain, di ormas lain, mereka luar biasa menghormati kiainya, meskipun terkadang berlebihan. Yang saya anggap berlebihan itu ya kadang sampai cium kaki, jadi nggak boleh. Sampai sudah meninggal kemudian nisannya dicium-cium, ini kan berlebihan, bunuh namanya berlebihan. Kalau sudah meninggal ya tugas kita hanya mendoakan, tidak lebih dari itu kan. Meskipun beliau orang-orang alim itu ahya inda rabbihim yurzaqun, masih hidup dan di sisi Allah mereka masih mendapatkan rezeki. Tapi tugas kita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah mendoakan mereka. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu terlimpah oleh mereka yang sudah meninggal. Ziarah kubur fungsinya apa? Dua. Satu,
supaya mengingatkan kita kepada kematian, yang kedua mendoakan orang yang sudah meninggal, tidak lebih dari itu. Kalau ada yang tabarukan, tawasulan, nah itu terserahlah. Tapi di Muhammadiyah kita tidak. Secara fikih ya sah-sah saja, tetapi di Muhammadiyah kita tidak. Jadi tidak pakai tabarukan, tawasulan, istighfaran kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau secara fikih ya mau saja mereka kan fikih, tapi tidak masuk musyrik. Tidak sampai musyrik karena ini urusan fikih, bukan urusan akidah. Kecuali mereka menganggap ahli kubur itu memberikan manfaat, maka ini masuk ranah akidah. Paham ahlu sunnah wal jamaah mengharamkan dan menganggapnya sebagai musyrik kalau seseorang ke kuburan meminta-minta kepada ahli kubur dan percaya bahwa ahli kubur itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka itu hukumnya musyrik. Itu paham ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau tawasulan tabarukan itu khilaf antar ulama. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hormati ulama. Rasul mengatakan siapa yang menghormati ulama berarti menghormati aku. Siapa menghormati aku berarti menghormati Allah. Siapa yang menghormati Allah maka tempatnya di surga. Maka dengan menghormati ulama insya Allah menjadi sarana kita menuju surga. Baik, silakan sekiranya ada pertanyaan. Kami silakan ada jemaah yang akan menyampaikan pertanyaan. Kalau ada saya enggak. Tadi dalam kajian awal tadi sampaikan bahwa di Mesir itu ada beberapa ulama yang menempatkan beberapa mazhab masing-masing. Apakah ketika orang-orang dari luar Mesir yang biasa ke sana itu akan membawa masalah sesuai dengan masalah yang ada di beberapa. Jadi apakah semua masalah itu akan dibawa atau mereka belajar sesuai dengan masalahnya masing-masing? Biasanya orang yang dari negaranya itu, kalau negaranya Syafi'i akan masuk ke mazhab Syafi'i. Kalau dia dari negara-negara yang Hanafi akan masuk ke mazhab Hanafi. Kenapa kok demikian? Karena pernah disampaikan oleh Qadiyat, pernah orang yang ingin belajar kepada Qadiyat, tapi berbeda mazhabnya dengan Qadiyat, langsung dikatakan kepada satunya, loh daerah kamu itu mazhabnya itu bukan, kamu mazhabnya Syafi'i, sana belajar fikih Syafi'i. Kalau enggak kamu nanti hanya akan menimbulkan fitnah. Jadi kalau kita belajar mazhab lain di luar mazhab Syafi'i, umumnya Indonesia, apakah boleh diazhar? Boleh, boleh. Tapi sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Dikhawatirkan ketika pulang ternyata menyebarkan mazhab lain yang berbeda dengan mazhab di negeri itu dan merasa paling benar, ujung-ujungnya menimbulkan fitnah. Tak kasih contoh sederhana. Sekarang itu di Facebook itu banyak sekali meme-meme itu loh. Contoh, ada sholat tahiyat akhir, ada yang tahiyatnya itu tawarruk, ada yang iftiros, ya kan? Nanti yang ada dua gambar, oh yang ini pink, yang benar yang ini, ya kan? Itu kan merasa benar sendiri, padahal di mazhab itu dua-duanya ada. Di mazhab Syafi'i ya kalau tahiyat akhir kakinya satu masuk ya, tapi di mazhab lain enggak. Di mazhab Hambali tahiyat akhir sama tahiyat awal sama. Makanya kadang orang-orang, mohon maaf, Salafi yang habis belajar di Saudi mazhabnya Hambali, dia pulang membawa mazhab Hambali, mengatakan mazhab Syafi'i salah. Tapi dia tidak menggunakan istilah mazhab Syafi'i, cuma pakai gambar. Ini salah. Atau kunut, satu subuh pakai kunut, satu enggak. Yang pakai kunut disebut ping, yang tanpa kunut benar. Nah, ini menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah. Kecuali dia itu memang alim. Kalau alim biasanya enggak kayak gitu. Kalau alim itu biasanya akan menyampaikan apa adanya. Dia akan sampaikan menurut mazhab Hambali begini, menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini.
kalian mazhabnya apa? Syafi'i, berarti kalian pakai ini. Seperti itu. Karena antar mazhab itu hanya perbedaan pemahaman. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Hanafi nggak kunut. Tapi ketika Imam Syafi'i itu tidak sholat di dekat makam Imam Hanafi, subuh tidak pakai kunut. Menghormati Imam Hanafi, padahal saya meninggal. Padahal di mazhab Syafi'i yang namanya kunut itu sunnah abad. Sunnah abad itu kalau ditinggalkan sujud sahwi. Imam Syafi'i tidak sujud sahwi. Hanya soal furu', soal cabang. Maka biasanya dianjurkan yang Syafi'i, daerah negara-negara yang mazhab Syafi'i, nanti masuknya ke mazhab Syafi'i. Bahkan kita belajar satu mazhab saja rumit loh. Nah, kita kalau yang di pondok yang biasa pakai kita mazhab, satu mazhab saja itu nggak sederhana. Majmu' itu segini nih. Mukhni Muhtaj ini. Kitabnya itu, jilidannya itu. Sangat detail. Dalilnya kan, ya kalau umpamanya belajar Safinah, belajar Iqra, ya mungkin dalilnya Syafi'iyah apalagi nggak ada dalil ya. Takrib ya nggak ada dalil. Tapi kalau pengen dalil-dalil mazhab Syafi'i, baca Majmu', baca ya anak baca, oh dalilnya penuh full dalil. Apalagi baca Al-Um, dalil semua itu, hadis semua itu, Quran Sunnah semua itu. Dan semua mazhab pakai Quran Sunnah semua. Cuman kadang beda di dalam memahami Quran Sunnah sehingga muncul banyak pemahaman. Maka supaya tidak menimbulkan fitnah ketika pulang ke negerinya, Indonesia, Asia Tenggara, Syafi'i, Afrika Timur, Syafi'i, Afrika Barat, Maliki, Asia Tengah, Hanafi, Teluk, Hambali. Nah, itu sesuai dengan. Cuman kalau diajar hanya 4 mazhab ini yang diajarkan secara lebih di masjid. Adapun mazhab lain itu hanya diajarkan di kuliah, tetapi tidak mulazamah di masjid. Mazhab lain itu apa? Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, Ja'fariyah, Ibadiyah, Zahiriyah, 8 mazhab. Jadi kita belajar itu 8. Saya punya bukunya di pondok, ensiklopedia fikih 8 mazhab yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir, 28 jilid. Kalau ingin belajar 8 mazhab, saya punya. Pengen belajar mazhab Syiah Ja'fariyah saja, saya punya. Pengen belajar mazhab Zahiri, saya ada. Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, ada. Silahkan ke pondok, nanti akan lihat kitab-kitab mazhab. Wallahu a'lam. Yang lain? Monggo. Di fatwa tarjih ya, kita bukanya fatwa tarjih. Mendoakan orang yang sudah meninggal sangat dianjurkan. Yang kedua, terkait tahlilan. Dengan kata tahlil dan bagian dari doa. Di fatwa tarjih juga dibolehkan. Yang ketiga, ini dicek sendiri nanti di Google ya, tulis tahlilan fatwa tarjih, nanti akan ketemu. Yang ketiga, yang dipersoalkan oleh fatwa tarjih adalah ketika mendoakan itu diikat dengan hari ke-3, hari ke-7, 40, 100 ribu. Ya. Fatwa tarjih mengatakan ini ranah fikih. Ranah fikih sehingga itu ranah khilaf, perbedaan pendapat. Fatwa tarjih mengatakan untuk Muhammadiyah tidak melakukan itu karena tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat, tidak melakukan. Tetapi di fatwa tarjih tidak disebut bid'ah. Jadi tahlilan sesuai dengan fatwa tarjih
3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 bukan bid'ah. Tetapi kita tidak melakukan karena beberapa alasan, di antara yang disebutkan di Fatwa Tarsi adalah tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Yang kedua, memberatkan si keluarga mayit karena kadang sampai hutang-hutang apa macam-macam. Nah, 2 alasan ini maka kemudian dilemahkan oleh Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah tidak melakukan. Bagaimana kalau kita diundang? Diundang nih, tenggone tahlilan kabeh. Ya tergantung. Kalau mau datang silahkan, nggak masalah, mendoakan kok. Apa salahnya kita mendoakan orang lain kan? Kecuali kita yakin, orang sudah tahu saya Muhammadiyah, saya nggak tahlilan, saya nggak apa-apa, mereka nggak akan berundel. Ayo nggak apa datang ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak datang ya, iya nanti jadi omelan di masyarakat. Datang, kan nggak salah mendoakan orang. Salam baca Fatihah, baca apa? Baca Fatihah untuk tabarukan, untuk mendoakan kan boleh. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Saya dibuka. Pertama kali yang disebutkan itu surat Al-Fatihah. Untuk apa? Tabarukan, cari berkat di surat Al-Fatihah. Berdoa melalui surat Al-Fatihah kan gitu. Jadi sah-sah saja silahkan. Jadi soal tahlilan tak sampai sakit itu bukan bid'ah sesuai dengan fatwa Tarsi. Tetapi kita Muhammadiyah tidak melakukan karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, juga memberatkan ahli mayit, dan yang hari ketiga ke-40 itu bukan, istilahnya itu bukan tradisi ulama salaf, nggak ada contohnya. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Jadi kalau ada yang tahlilan jangan dibid'ahkan. Itu bid'ah, di fatwa Tarsi tidak membid'ahkan. Baik, sekiranya sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata hendak menyelesaikan ujung-ujungnya satu hadis juga. Yang penting bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.